Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 122370163 dari kelas RC mata kuliah pengevaluasi tambang. Nah, maksud saya di sini, saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali mengenai materi mata kuliah valuasi tambang di minggu keempat atau pertemuan keempat. Yang mana pada pertemuan minggu keempat ini membahas mengenai yang pertama itu biaya produksi. Biaya produksi ini akan menghasilkan pendapatan, dan yang kedua ada laporan keuangan. Pada biaya produksi yang telah dijelaskan oleh Bapak Rahmat Fadilah. Nah, untuk mendapat biaya produksi atau mendapatkan pendapatan dari suatu kegiatan penambangan itu kita memiliki rumus untuk mendapatkan pendapatan. Yang mana pendapatan ini diperoleh dengan unit price atau harga acuan dikalikan dengan penjualan atau produksi. Nah, jadi unit price atau harga acuan untuk mendapatkan pendapatan yang menguntungkan. Semisal harga acuan yang kita ambil itu harga acuan yang kita pakai 5 tahun yang lalu. Semisal dari harga acuan 2020 sampai 2024. Semisal harga acuan batu bara berapa dolar, nah kita ambil harga acuan tersebut. Kemudian dikalikan dengan penjualan per produksinya. Jadi dari kegiatan penambangan itu berapa sih penjualan yang akan kita keluarkan gitu. Nah, jadi nanti harga acuan yang kita ambil dari 5 tahun yang lalu kemudian dikalikan dengan harga penjualan kita. Nah, disitulah kita nanti akan mengetahui berapa sih pendapatan kita untuk biaya produksi penambangan kita. Nah, selanjutnya itu pada pertemuan ini membahas mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan pada materi minggu keempat ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu balance sheet, yang kedua laporan laba, dan ketiga ada arus kas. Nah, pada poin pertama balance sheet itu antara aset versus dengan realitas. Nah, yang kedua itu adalah laporan laba dan rugi. Ya, ini laporan laba dan rugi ini termasuk di pengeluaran operasional. Jadi kita akan mengetahui apa saja sih dalam suatu operasional itu untuk mendapat memberitahukan laba dan rugi gitu. Nah, jadi ini dimasukkan di bagian laporan dan rugi yang terkaitan dengan suatu operasional di suatu pertambangan. Dan yang ketiga itu membahas mengenai arus kas. Nah, jadi di laporan ini itu kita memperlihatkan kas plus dan kas minus. Jadi di laporan ini kita dapat mengetahui untung nggak sih kas ini dan rugi nggak sih kas ini. Jadi di kas plus inilah di arus kas inilah kita mengetahui antara kas plusnya dan kas minusnya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan minggu keempat mengenai mata kuliah valuasi tambang. Sekiranya ada salah kata ataupun salah penjelasan materi, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.